Nah, saya dikasih tema, ya ini sih berbicara tentang stage and holiko ya, atau mimbar atau panggungnya Tuhan. Apakah boleh di PowerPoint-nya disiapkan? Nah, saudara perhatikan baik-baik, kalau kita belajar satu hal yang luar biasa, Tuhan pada akhir zaman ini sedang menguji umatnya. Penyembahan itu seharusnya bukan hanya sekedar menyembah, tetapi mengalami Tuhan. Enggak? Kalau kita mengalami Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan tidak ada ketakutan lagi dalam hidup kita. Dan sesungguhnya holiko atau mimbar Tuhan itu akan berbicara membawa kita masuk dalam rencana Allah yang indah. Atau saya percaya begini, Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Roh Kudus diturunkan bagi manusia untuk mempersiapkan kita supaya kita masuk surga. Katakan bersama saya, Tuhan naik ke surga menyediakan tempat buat saya. Roh Kudus diturunkan agar saya disiapkan bagi surga. Amin. Ya, jadi Roh Kudus, roh parakletos, roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong, itu diberikan dalam hidup kita supaya kita ini benar-benar bisa siap untuk dalam kerajaan Allah ya. Mimbar itu berbicara tentang sesuatu yang karakter. Sedangkan stage atau panggung itu berbicara teman-teman cuman sekedar show event ya. Kalau kita lihat next ya, perhatikan baik-baik anak-anak muda. Saya ambil gambar ini dari Hell Festival. Ada kalau nggak salah di daerah Prancis ya. Prancis itu sekarang ada satu parade musik yang namanya adalah Hell Festival atau Festival Neraka. Ya beda sih sama yang Trip to Hell tuh buat saya begini sih ya. Saya dan saudara tidak diciptakan untuk ke neraka, itu yang pasti. Amin. Jadi saudara nggak perlu tahu tentang neraka. Katakan samping kanan kirimu, kamu tidak diciptakan untuk neraka. Katakan samping kanan kirimu, nggak usah pusing tentang neraka. Amin. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu baca baik-baik, neraka itu tidak ada di Alkitab, dituliskan secara jelas. Yang ada adalah ratap tangis, kertak gigi, dan api yang menghanguskan. Nggak ada. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan Lucifer yang membangkang bersama dengan malaikat-malaikat. Jadi tidak diciptakan untuk kamu. Kamu diciptakan untuk kerajaan Allah Bapa di surga. Katakan samping kanan kirimu, kamu made in surga. Amin. Ya, kamu adalah ciptaan Tuhan yang dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan terang Tuhan. Nah perhatikan, kalau panggung itu berbicara tentang pelayanan semu. Kenapa pelayanan semu? Itu cuman mau event aja, cuman mau sesuatu yang menyukai sesuatu yang besar, KKR, sesuatu yang hebat, terkenal ya. Hari-hari ini ya banyak pendeta bicara kemuliaan, tapi lupa menyangkal diri dan memikul salib. Panggilan kita orang percaya anak-anak muda, ada salib yang harus kita pikul dan harus ada daging kita yang kita sangkal. Secara manusia berat salib itu. Tetapi secara Roh Kudus firman Tuhan berkata, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang bebannya ringan dan enak. Apapun yang di dalam Tuhan semuanya tidak ada yang sukar. Amin. Nah, perhatikan. Orang yang cuma mau ngejar panggung, cuma mau ngejar pelayanan semu, maka dia cuma menyukai sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Dan saya lihat ya, setiap Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia selalu berkata, jangan ada memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Kekristenan itu seharusnya silent, tidak kelihatan. Saya nggak tahu ya hari-hari ini ya banyak pendeta rasanya lebih kelihatan ngebrand daripada pengusaha gitu ya. Semua merek-merek terkenal ada di pendeta sekarang ya. Kalau saya dulu artis Indonesian Idol, rasanya terkenal wajar karena kita punya karir, karena punya talenta, pingin terkenal wajar. Tetapi seharusnya kita pendeta ini punya hati hamba Tuhan atau dulos atau dikatakan kacung Tuhan, kita punya value. Value-nya apa? Tidak perlu terkenal, yang penting dikenal Tuhan. Daripada terkenal tapi Tuhan tidak kenal. Kegerakan kekristenan harusnya silence. Kalau kita silent, sesuatu yang gak perlu nyinggung agama lain, gak akan jadi masalah anak-anak muda, betul gak? Makanya perkataan seorang hamba Tuhan, perkataan anak Tuhan seharusnya mendamaikan dan bukan merendahkan. Amin. Jadi kita dipakai Tuhan untuk mentransformasi, untuk menjadi influence, untuk menjadi jawaban. Katakan samping kanan kirimu, kamu diberkati buat jadi berkat.
Kata menjadi berkat itu be a solution, be blessed ya, dan juga menjadi transformasi bagi banyak orang. Ya, perhatikan baik-baik. Tetapi orang yang suka panggung, dia suka sesuatu yang sementara. Jika ada proyek, jika ada tugas. Saya kalau ada tugas pelayanan, saya baru datang ke gereja. Kalau enggak dijadwalin, saya enggak datang. Nah, kita enggak boleh seperti itu. Kalau kita tertanam di satu gereja, mau dijadwalin, enggak jadwalin, saya tetap datang. Karena saya datang ke gereja itu untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Enggak perlu dijadwal baru kita ada. Setiap minggu kita mesti ada karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan saya percaya, kita bukan maha hadir di semua gereja ada ya Bapak Ibu ya. Tapi kerinduan kita tertanam di satu gereja. Contohnya begini, kalau saya punya pohon tomat, minggu pertama saya tanam di Season City daerah sini. Lalu minggu kedua saya tanam di CP. Minggu ketiga saya cabut lagi, saya pindah ke daerah Pik. Lalu minggu keempat saya cabut lagi ke daerah Kuningan atau Kasablanka. Kira-kira pohon ini tumbuh nggak? Tumbuh nggak? Mati. Belum sempat berakar, akarnya belum kuat, udah dipindah-pindahin, maka akan mati. Kerohanian kita bukan seperti kutu loncat. Kerohanian kita, apapun yang terjadi di gereja saya mesti belajar setia di gereja itu sampai saya mengalami sebuah menghasilkan buah. Amin. Jadi kita nggak lihat lagi manusia, kita nggak lihat gembala, kita nggak lihat leaders, tapi kita lihat saya melayani buat Tuhan. Dan saudara nggak akan mudah kecewa. Katakan samping kanan kirimu, kamu prajurit Kristus. Ya, kesetiaan itu dilihat dari militansi kita. Ya, lalu perhatikan banyak panggung atau pelayan semu itu dipengaruhi oleh suasana hati. Wah, saya lagi nggak mood, saya nggak pelayanan dulu. Proyek saya nggak lancar, saya nggak pelayanan. Kita mesti belajar apapun yang terjadi, Tuhan memberikan nyawanya buat setiap kita. Coba bayangkan Tuhan Yesus lagi pikul salib, aduh lagi nggak mood nih, pegel, capek dulu. Saya mau refleksi dulu, nanti baru balik lagi salib. Saudara nggak diselamatkan. Yesus dalam kondisi apapun dia tetap bawa salibnya, bahkan dia tetap disalibkan buat setiap kita. Jadi saya mau katakan, kita melayani tidak boleh berdasarkan mood. Saya rasa, saya pikir, akhirnya sesat. Yang saya rasa, saya pikir. Katakan samping kanan kirimu, pelayan Tuhan gak boleh baperan. Amin. Pelayan Tuhan tuh siap disakiti, siap dihina, siap dicaci. Ya, firman Tuhan berkata, yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Kata selamat adalah menerima hidup yang kekal. Ya, tetapi pelayan semu itu meruntuhkan gereja karena berpusat pada dirinya sendiri. Kalau saya nggak dikasih posisi, saya nggak mau melayani. Kita melayani Tuhan semakin kecil-kecil bahkan menghilang. Dan Yesus yang makin besar dalam hidup kita. Ya, ini satu ciri-ciri. Pernah ketemu orang yang selalu ngomong dimanapun ngomong jelek terus. Ada nggak ya seperti itu? Pelayanannya hebat, tapi karakternya tidak hebat. Nah itu pelayan semu. Nah orang kan ketemu kita cuma dua. Yang pertama senang, kedua enak. Nah kira-kira saudara jenis seperti apa nih? Orang ketemu saudara. Harusnya orang ketemu kita melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Katakan samping kanan kirimu, aku mau lihat Yesus yang nyata dalam hidupmu. Amin. Ya, next perhatikan baik-baik apa yang kita mau belajar di sini. Mimbar yang dikejar adalah karakter Kristus. Jadi kehidupan seseorang dilihat dari apa? Buahnya. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 7 ayat 20 sampai 30. 23 lah ya. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ada orang dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, lalu dia bisa usir setan, ya, bisa memberikan nubuatan. Tapi begitu dia marah sama istrinya, dia pukul istrinya. Nah, itu bukan pelayan Tuhan. Ya. Saya kira seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan kalau sudah jadi pendeta ya nggak suka marah-marah. Kalau suka marah-marah bukan pendeta, pendekar. Ya, katakan samping kanan kirimu, kamu bukan pendekar. Bukan pendekar dari gua hantu. Ya, tapi kamu prajurit Kristus. Ya, saya menggembalakan ada 4 gereja yang sedang saya gembalakan di Kapuk, di belakang Kampung Ambon. Itu adalah ladang misi, tempat yang sangat miskin, sangat susah. Kami bangun gereja di sana. Kami bangun tempat air minum yang murah ya, untuk mereka bisa minum air yang sehat, hanya Rp3.000.
Lalu juga kita memberikan beras buat warga untuk beli murah. Karena gereja diberkati, jadi kerinduan kita adalah jadi berkat. Ya. Lalu di Gunung Sahari, di Gading Serpong, dan juga sedang merintis di daerah Kabupaten Bogor, di Parung Panjang. Itu kami fokus untuk panti jompo, tapi fungsinya bisa diizinkan untuk beribadah. Dan sedang merintis juga di Singapura, di daerah Bisan, di depan Presbyterian Church. Kita sama-sama connecting bersama mereka untuk membangun satu generasi yang menyelamatkan generasi. Kita melayani generasi, kita menyelamatkan masa depan. Jadi kali ini saudara melayani generasi, saudara sedang menabur untuk masa depan. Katakan samping kanan kirimu, kamu adalah generasi masa depan. Dan ingat kalau nanti kamu sudah sukses, ada kakak-kakak rohani yang sudah menabur buat kamu. Dan kamu berhutang bagi generasi yang harus diselamatkan. Ya, saya percaya di depan saya adalah anak-anak muda yang akan sukses di masa depan. Menjadi orang-orang hebat yang luar biasa. Pebisnis, arsitektur, pengacara, ya orang-orang hebat ya. Ya, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau nanti kamu sukses, ingat, ada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kerohanian yang membangun imanmu, yang membawa kamu jadi baik. Dan ingat, kamu berhutang kepada generasi sebelumnya supaya kalau kamu diberkati, generasi sebelum saya juga harus menemukan Tuhan dan mereka juga harus dibangun. Katakan samping kanan kirimu, kalau kamu diberkati Tuhan, ada orang yang mendorong kamu saat ini supaya kamu maju di dalam Tuhan. Amin. Ya, perhatikan baik-baik. Dilihat dari buahnya. Pelayanan selalu dilihat dari buahnya. Gak mungkin orang yang khotbah sabar, tapi di rumah suka pukul istri, marah istri, gak mungkin. Ya, cara tahu pendeta gampang Bapak Ibu. Tanya tetangganya pendetanya. Gampang, cari tahu siapa pendeta, rumahnya di mana, tetangganya siapa, baru tahu tuh. Waduh, ya saya banyak ketemu dari jemaat lain, wah rumah saya sampingnya pendeta Pak, wah kalau marah-marah itu subuh-subuh, aduh Tuhan Yesus. Kata-katanya bukan haleluya, halelupa semua. Lalu keluar halilintar datang mengingatkan. Ya saudara ya. So perhatikan baik-baik, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata melakukan adalah sudah mentaati. Firman Tuhan selalu berkata bahwa jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Ya, obey the commandment. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini artinya kan yang melakukan ini kan pasti pendeta ya. Karena firman-Nya berkata pada hari terakhir banyak orang berseru, ya pasti pendeta banyak berseru pada Tuhan, bernubuat, melakukan banyak nubuatan, usir setan, doakan mujizat. Tapi 23 berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pengenalan akan Tuhan dikatakan yada ginosku. Filipi 3:10 berkata, yang ku kendaki adalah mengenal dia dalam kuasa penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara perhatikan baik-baik. Kata mengenal adalah yada ginosku, artinya pengenalan akan Tuhan itu dibangun. Bukan seberapa lama kamu melayani Tuhan, bukan seberapa hebat kamu khotbah dimanapun. Tetapi pertanyaannya, berapa besar buah-buah roh yang dihasilkan dalam hidup saudara? Sungguh enggak kamu itu melakukan firman atau enggak? Orang yang sungguh-sungguh melayani di mimbar Tuhan, maka dia akan sungguh-sungguh menghidupi apa yang Tuhan ajarkan. Ya, saudara perhatikan baik-baik anak-anak muda. Setiap orang yang ingin melayani Tuhan harus meneladani cara Kristus semasa Kristus ada di dunia ini. Yesus mengosongkan diri, taat. Dia sungguh-sungguh jadi manusia seutuhnya. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa dimampukan oleh Roh Allah untuk menderita bagi setiap kita, kita pun juga. Kata penderitaan di sini bukan berarti sengsara. Tapi waktu orang menawarkan kamu dalam kerja, korupsi aja, nepotisme aja, kolusi aja, ya curi aja, ya rugikan orang aja, cia orang, ya kamu makan orang aja, yang penting untung. No, saudara bilang enggak.
Saya nggak untung nggak apa-apa, yang penting saya tidak rugikan orang. Berkat dari Tuhan tidak pernah tertukar. Kalau saya hidup benar, berkatnya pasti benar. Ya, kata penderitaan itu, di mana daging kita, aduh ini cuan besar nih, aduh ini proyek ratusan miliar, tapi caranya nggak benar. Saudara berani tolak yang tidak benar, akan ada berkat yang lebih besar dari Tuhan yang benar. Saya mau katakan, kita boleh menyembah Tuhan di gereja, tapi cara kerja kita harus menyembah Tuhan. Kata beribadah dalam bahasa sebenarnya adalah avoda. Kata avoda ternyata memiliki nilai kerja sama dengan cara kita bekerja. Jadi Tuhan bukan cuma mau kita beribadah kepada Tuhan di dalam baitnya, di dalam gerejanya. Tetapi Tuhan juga mau kita, nilai pekerjaan kita itu beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi keseharian kita itu beribadah kepada Tuhan. Katakan bersama saya, my life, my worship. Katakan samping kanan kirimu, hidupmu adalah penyembahanmu. Ya. Setiap orang yang ingin melayani Tuhan harus meneladani Tuhan. Karena untuk menjadi pelayan Tuhan yang diperlukan bukan kemampuan. Terutama yang diperlukan adalah karakter. Attitude, sikap hatinya seperti apa. Ya, kita tidak boleh menilai kerohanian seseorang dari karunia atau bakat menyanyi, melakukan mujizat. Tapi kita lihat seseorang dari perkataannya, perbuatannya, karakternya seperti apa. Kita bisa nilai seseorang itu. Apakah orang bisa dinilai dari apa? Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu berbicara tentang buah roh. Ya, dari buahnya. Lucifer memiliki banyak talenta loh. Dia WL gak perlu pemusik, badannya goyang aja udah keluar musik. Saya kira semua WL di dunia kalah sama Lucifer. Tapi karena dia ingin menyamai Tuhan, dia langsung dapat hukuman, masuk ke neraka, diusir daripada surga. Bukan karunia yang penting. Karunia itu ibarat casing, kemasan luar. Kalau zaman dulu handphone lama itu casingnya bisa diganti. Anak-anak muda kelihatannya gak ngalami zaman HP ada casing ya. Yang HP ada casingnya udah kelihatan dari umurnya biasanya. Dari muka-mukanya. Zaman saya HP dulu casingnya bisa diganti. Zaman sekarang gak bisa. Ya, zaman saya dulu belum ada iPhone. Masih Nokia, masih Ericsson ya. Masih Siemens ya. Kelihatan dari umurnya tuh ya. HP-nya casingnya bisa diganti warnanya. Sekarang kan gak bisa. Nah, karunia itu ibarat casing. Tapi karakter ibarat di dalamnya. Kalau karakternya baik itu menentukan casingnya. Kalau karunianya baik belum tentu menentukan isinya. Jadi yang dibangun selalu harus dalamnya, isinya. Kalau isinya baik, maka dia memiliki sebuah kualitas atau value atau nilai yang berharga. Kemasan luar bisa mahal, tapi belum tentu isi dalamnya mahal. Katakan samping kanan kirimu, kamu mahal di dalammu. Karena di dalammu adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak muda. Ya, Yesus adalah teladan pelayan sejati yang rendah hati. Kenapa saya katakan Yesus adalah teladan sejati? Ya, pelayanan yang luar biasa. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Saya banyak jemaat pemulung. Setiap mendekati April saya selalu duduk, saya minta untuk mereka duduk di depan saya minta mereka copot sepatunya dan saya basuh kakinya. Sebab saya mau hidup melakukan sama seperti Yesus. Mereka berkata, aduh saya gak layak Pak, saya gak layak. Saya pun lebih tidak layak. Karena saya menaruh diri saya bukan sebagai gembala pendeta, tapi saya menaruh diri saya sebagai kacung. Hamba, doulos yang mentaati perintah Tuhannya. Cara Yesus hidup harus kita lakukan. Bukan hanya bisa berkata, tetapi kita meneladani. Katakan bersama saya, fungsi. Katakan bersama saya, fungsi lebih penting daripada jabatan. Kalau di panggung, jabatan itu penting. Tapi kalau di mimbar, fungsi lebih penting daripada jabatan. Amin anak-anak muda. Ya, sudah perhatikan baik-baik. Apalagi yang kita perlu belajar Pak. Nah, perhatikan baik-baik. Pelayan yang sejati, yang pertama adalah melayani tanpa pandang bulu. 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang.
Aku menjadikan diriku hamba, kacung bagi semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kalau di Singapura saya sering ke Joseph Prince. Dan beberapa dari penatua mereka selalu ngomong, Pastor, I have domestic helper. I have met she's Indonesian. Can you pray for them? Saya bilang, okay, I will pray. Saya diminta untuk melayani, bukan melayani dianya, tapi saya diminta untuk melayani pembantunya. Saya datang ke rumahnya, waktu saya datang ke rumahnya, kita ngomong Indonesia. Mereka harap Bapak Ibu, kita pendeta datang tuh langsung orang yang kita layani jadi Kristen. Kan tidak semudah itu Bapak Ibu. Saya percaya kita melayani orang bukan untuk ngubahin agama. Roh Kudus yang mengubahkan orang itu. Suatu kali Tuhan izinkan saya merintis satu pelayanan di daerah Kuningan. Di Pintarako building ya. Bukan Pintarako ya. East Tower kalau nggak salah. Beberapa perusahaan juga ke sana kita sama-sama bikin persekutuan doa di sana. Pintarako Group juga kalau nggak salah dia bergerak dalam IT, perbankan ya. Kita sama-sama. Suatu hari waktu kita ibadah, tiba-tiba ada office boy, dia tergerak rasanya kok setiap penyembahan hati saya damai. Lalu dia ikut masuk ke dalam. Waktu dia ikut masuk ke dalam, tiba-tiba saya waktu itu yang pelayanan, saya bilang saya nggak tahu Roh Kudus gerakan saya. Kamu dipilih sama Tuhan dan kamu adalah orang yang akan dipakai Tuhan. Dia bilang, I'm not Christian, Pastor. Yeah, you're not Christian but God choose you. Saya bilang, Tuhan pilih kamu. Dia bilang, oke, aku udah lama banget aku ingin percaya, saat ini aku percaya. Dan akhirnya dia memberikan dirinya dibaptis. Dan keluarganya marah. Kenapa kamu masuk Kristen? Dia bilang begitu. Lalu dia bilang begini, saya bukan masuk Kristen. Yesus yang masuk dalam hidup saya. Nah, waktu Yesus masuk dalam hidup saya, Yesus gak pernah keluar. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidupmu, Yesus sudah masuk dalam hidupmu, maka Yesus dan Roh Kudus yang mengubahkan hidup saudara. Kita nggak bisa pindahkan agama orang. Holy Spirit will change personal. Roh Kudus akan mengubahkan orang itu. Kita boleh menginjil, kita boleh mendorong. Tapi kuasa yang luar biasa adalah bukan Holy Ghost ya, tetapi Holy Spirit. Saya kadang-kadang kalau bahasa Inggris Holy Ghost, Holy Spirit itu karena ghostnya hantunya ya, tapi ya beberapa dari US pastor selalu bilang Holy Ghost ya, bilang Holy Spirit. No, it's same. I know it's same. Saya katakan kuasa Roh Kudus akan mengubahkan seseorang. Katakan samping kanan kirimu, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus mengubahkan kamu. Ya, melayani tanpa pandang dulu. Ya, ingat kalau Yesus masuk dalam pribadi seseorang, Yesus gak akan pernah meninggalkan orang itu. Sekalipun orang itu meninggalkan Yesus, tapi Yesus tetap setia di dalam pribadi itu. Dia boleh pindah agama, dia boleh tinggalkan Yesus, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan orang itu. Sampai orang itu mau pulang ke rumah Bapa. Detik-detik terakhir Roh Kudus dalam hatinya berkata, tetap percaya. Dan banyak orang yang meninggalkan Yesus pada akhir hidupnya selalu kembali kepada Yesus. Sebab saya mau katakan di bawah kolong langit ini nggak ada jalan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Jadi kalau ada pendeta bilang ada keselamatan di luar Yesus, mesti belajar lagi. Kurang pinter. Ilmunya terlalu rendah. Makanya dia mau menyamai otaknya Yesus. Kan kita boleh sekolah S1, S2, S3. Samsung sekarang S berapa? Samsung sekarang S berapa? 24 ya. Berarti masih jauh. Profesor, doktor, kaburator, bocor kan masih jauh. Sekolah teologi, ilmu tentang Tuhan. Otak kita terbatas. Apakah kamu S3 profesor bisa mencerna semua cara mujizat Tuhan? Tuhan lebih daripada otak kita. Otak kita cuma sebesar bakpao. Yesus lebih daripada semesta. Kadang-kadang kita nggak ngerti caranya Tuhan, tapi kita punya iman. Dia mengerti yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Pelayanan sebagai gaya hidup. Pelayanan sebagai gaya hidup maksudnya apa? Pelayanan berbicara tentang menjadi hamba, menjadi doulos. Rendah hati, lemah lembut. Tuhan selalu berkata, apa sih ilmu tentang Kristus? Belajarlah dariku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Rela berkorban, siap mati buat orang lain. Coba yang pacaran di sini. Emang rela mati buat pacarnya? Belum tentu. Suami istri aja belum tentu mau mati duluan buat istrinya. Suami belum tentu, istri juga belum tentu mau mati buat suaminya. Coba kalau ada pertanyaan, kira-kira siapa yang mati duluan? Kamu atau istrimu? Yang suami bilang, istri saya duluan aja Pak.
Yang istri tanya, siapa yang mau mati duluan? Suami saja duluan, nggak apa-apa, dipanggil. Belum tentu manusia manapun mau cinta mati apapun belum tentu berkorban buat orang yang dicintainya. Tapi Yesus cintanya lebih daripada cinta dunia. Dia berkorban buat saya dan saudara. Gaya hidup yang meneladani Kristus. Siap bayar harga. Pelayanan bukan cari berkat. Pelayanan menjadi berkat. Kalau kita melayani Tuhan kita yang untung, kita melayani diri kita sendiri. Tapi kalau kita melayani Tuhan kita rugi, bayar harga, sakit, menderita, baru dimulai perjalanan Kristus dalam hidup kita. When you start a ministry is very suffering. But if you suffering, you will see the start of Jesus journey in your life. Saudara akan lihat setiap penderitaan itu akan dimulai perjalanan dengan Kristus. Penderitaan kita mengikis kedagingan kita. Menghancurkan daging kita. Anak-anak muda perhatikan, benih itu bisa bertumbuh waktu benih itu sudah mati. Kalau benih itu masih hidup, maka benih itu tidak bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Daging kita baru harus mati, baru dimulai perjalanan Kristus dalam hidup kita. When your flesh die, you will see start of the journey of Jesus in your life. You must throw all the bad thing in your life, you can receive all the good thing from God. Katakan samping kanan kirimu, buang semua yang buruk dalam hidupmu, maka yang baik dari Tuhan, Tuhan akan gantikan. Ya, anak-anak muda, nggak usah pusing masalah mantan. Katakan samping kanan kirimu, buanglah mantan di tempat sampah. Ya, saya ya punya mantan Bapak Ibu ya, tapi saya nggak mau berteman di IG, di Facebook. Karena buat saya ngapain saya perlu cari tahu cara hidupnya dia, nggak perlu. Ya, mantan buang pada tempat sampah. Ya, beberapa waktu yang lalu saya melayani oma-opa di Manado. Opanya umur 82, omanya umur 78. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka mau cerai. Saya diminta anaknya buat doain. Saya tanya, oma berapa? Oma 78, opa 83, 82. Saya tanya, orang sudah mau bau tanah gini, mau udah cerai ini gimana sebenarnya? Saya tanya, opa gimana saya? Pendeta ya? Dia bilang gini, semua pendeta doakan, saya nggak peduli. Kami tetap akan bercerai. Enggak lah opa, aku mau datang aja. Terus aku ngobrol gini, opa cucu berapa? Cucu 16, cicit 7. Opa, ada apa? Ini loh, oma ini tiba-tiba main Facebook ketemu mantan lama. Wah, oma chat ketahuan opa, minta cerai. Waduh darah Yesus. Umur sudah bau tanah, mau cerai. Saudara, dua-duanya berantem gak bisa. Wah saya udah nyerah. Saya lihat di sana ada gitar. Kalau saya nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tiba-tiba opa ikut nyanyi. Lalu oma ikut nyanyi. Penyembahan itu menyatukan mereka. Dan waktu mereka nyanyi bersama-sama mereka menyembah, dua-duanya nangis. Saya baru lihat sekalipun tua, opa datang ke oma, berlutut. Dia bilang, maukah kau terima cintaku kembali? Wah, darah Yesus. Ya, sesuatu yang berbeda kalau disatukan di dalam Kristus akan menjadi sesuatu yang kuat. Ya, anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Waktu kita melayani Tuhan, izinkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Dan dia bekerja dalam hidup kita. Ya, saudara, saya mau katakan, menertibkan suasana hati. Orang yang melayani Tuhan, dia tertibkan suasana hatinya sendiri. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, kuatkan, bangunlah. Ya, kalau sakit hati di ladang Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan yang pulihkan kita. Ya, jangan cari curhat ke orang lain, belum tentu rahasiamu terjaga. Tapi kalau kamu curhat sama Tuhan, bukan cuma aman rahasiamu, tetapi kamu akan dipulihkan sama Tuhan. Ya, nggak usah share sama teman-teman, apalagi yang sedang mengalami tikungan tajam. Ya, gue sharing sama dia tentang cowok yang gue senengin, tiba-tiba mereka pacaran. Waduh, udah. Kalau memang tiba-tiba diputusin, nggak ada masalah. Ya. Lebih baik ya kita terlambat menikah daripada kecepatan jadi neraka.
Ya, ya tenang saja, yang terbaik Tuhan pasti berikan. Yang amin ketahuan lagi jomblo nih. Saudara, mengutuhkan gereja. Orang yang pelayanannya mimbar Tuhan, pelayan sejati, itu akan mengutuhkan gereja. Jadi tidak membawa sumber perpecahan. Karena perkataannya memotivasi, menjadi berkat, dan menjadi pertolongan bagi banyak orang. Ya, next, perhatikan baik-baik. Yang kedua, sifat pelayan Tuhan itu seperti apa, Pak? Sifat pelayan Tuhan yang pertama, anak-anak muda, ya, sosialnya tidak bercacat. Ya, Bapak Ibu ya. Saya juga bingung ya, pelayanan penuh dengan mujizat tapi suka pukul suami, saya kadang-kadang kemarin saya melayani satu keluarga. Sekarang KDRT bukan suami pukul istri. KDRT istri cakar suami. Ternyata masih ada roh kucing garong ya. Istri cakar suaminya dari muka sampai badan semua. Waduh, lalu pelepasan ya, luar biasa. Didoakan mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Sosialnya tidak bercacat. Ya, mempunyai nama baik di luar jemaat dan juga orang terhormat. Ya, jadi dia di luar jemaatnya, saya banyak teman haji, saya banyak kerja sama haji ya. Saya jualan suspension untuk motor trial, KTM, Husqvarna, gas-gas, Serco ya. Jadi saya jualan shockbreaker ya untuk motor trial. Saya juga kadang-kadang main, ngobrol dengan mereka. Dan puji Tuhan waktu saya main trail ada beberapa juga yang dibaptis dan mereka menjadi pelayan Tuhan bersama dengan kami. Yang kedua, moral. Suami dari satu istri ya, dapat menahan diri, bukan peminum dan juga penggemar anggur. Saya juga bingung hari ini kalau pendeta kok suka ya flexing wine gitu ya. Nge-wine sama jemaat, pengerja. Wah, saya dulu peminum. Tidak ada tiap hari tidak ke klub. Tiap malam saya ke klub. Botol saya itu ada di setiap klub di Kemang waktu itu. Tapi waktu saya memutuskan diri saya untuk bertobat, maka saya tidak akan menyentuh itu lagi. Karena saya tahu kelemahan saya. Kalau sudah jatuh ke minuman, pasti jatuh ke perempuan. Ya, makanya saya berhenti total. Saya tidak mau minum alkohol. Orang tawarin saya tidak akan minum. Sekalipun itu wine ataupun kalau sirup saya minum. Karena gaya hidup saya bukan peminum. Alkitab berkata anggur akan membawa kepada hawa nafsu. Ya, Pak, tapi Alkitab boleh segelas anggur bagus untuk pencernaan. Kalau kamu ada di Kanada, anggur bagus, Indonesia panas bos. Tapi kan butuh hangat, pakai jahe juga bisa. Gak usah pakai wine. Bener gak? Ini Indonesia bos, bukan Kanada. Kalau Kanada dinginnya luar biasa. Tapi alkohol untuk menghangatkan kita bisa ganti ginger atau jahe. Ya, kalau kurang panas makan cabai lah. Ya, sudah perhatikan moralnya seorang sifat pelayan Tuhan, suami dari satu istri dapat menahan diri, bukan peminum, penggemar anggur. Yang ketiga, mentalitinya bijaksana, sopan, cakap mengajar, kepribadiannya bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, suka memberi tumpangan, tapi kalau ada istri orang gak usah kasih tumpangan, pesenin Grab aja supaya gak jadi fitnah. Ya, bukan hamba uang atau serakah, jangan bercabang lidah atau suka memfitnah. Ya, hati nurani murni dan dapat dipercaya. Rumah tangganya seperti apa? Kepala rumah tangga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Yang terakhir kedewasaan, bukan orang yang baru bertobat, tapi orang yang sudah teruji dalam masalah waktu di mana pelayanan. Lalu Pak, kalau sifat sosial, moral, mental, kepribadian, rumah tangga, kedewasaan saya baik. Apalagi yang saya harus perlengkapi supaya saya benar-benar bisa berkenan melayani Tuhan di mimbar. Memiliki sifat rajin. Katakan samping kanan kirimu, orang rajin pasti diberkati. Ya. Suatu kali seorang anak muda datang sama saya, Pak Gembala, boleh nggak saya minta uang ongkos buat pulang ke rumah? Saya bilang, oke, saya pesenin Grab. Enggak, saya minta uang aja. Saya bilang uang saya nggak bisa bantu, tapi kalau mau pesenin Grab, saya pesenin Grab. Suatu kali ada di Lagos di Nigeria, gereja ini berkembang sekali. Anak-anak muda coba belajar untuk jangan ke US, Australia, ya. Coba sesekali lihat suatu perkembangan kerohanian di Lagos di Nigeria.
Ada satu gereja namanya Obedoye. Sekali ibadah itu 1,7 juta orang. Gerejanya 10 kilo kali 10 kilo. Wah, doa keliling lumayan tuh Bapak Ibu ya. Anak-anak muda ya. Saudara tahu nggak, ada seorang anak muda datang ke gereja itu. Gereja ini sangat berkembang. Tanah gerejanya 140 hektar. 140 ribu hektar. Bayangin, itu tanah gereja. Jadi nama jalannya ada King Salomo, ada David, ada rumah sakit, ada sekolah. Dan dia nggak mau dibilang kota. Dia katakan itu adalah camp, ya, tempat gereja. Saudara tahu, suatu kali ada seorang anak kecil datang kepada pendetanya, Obedoye ini. Dia berkata, Pastor, aku minta uang buat pulang. Pendetanya bilang gini, kamu bisa berangkat, kamu bisa pulang. Andalkan Tuhan. Wah, anak ini nangis. Sedih sekali. Pendeta pelit banget sih. Cuma minta ongkos goceng aja gak dikasih. Wah, dia nangis. Perjalanan ke rumah dia 8 kilo. Setiap jalan dia nangis. Dia bilang, aku gak mau jadi orang miskin. Akhirnya memotivasi dirinya. Kalau waktu itu pendeta itu bantu, dia gak akan pernah memotivasi dirinya. Dia berkata, saya tidak mau jadi orang miskin. Saya dihina, saya tidak dihargai. Saya harus maju, saya harus sukses. Sepanjang jalan dia nangis karena kejamnya pendeta. Saudara tahu, dia lihat. Sepanjang jalan perjalanan dia pulang. Itu gak ada yang jual bensin eceran. Lalu dia punya hati, aku harus maju. Ada kesempatan jual bensin eceran. Akhirnya dia kerja jadi kuli panggul, dia kerja di restoran, kumpulin uang buat beli bensin. Dan akhirnya dia mulai buka 1, buka 2, buka 3. Saudara tahu gak? Dari orang yang tidak dibantu pendeta ini, saat ini dia menjadi bos pom bensin terbesar di Lagos, Nigeria. Saat ini dia bukan belikan pendetanya mobil, dia yang beliin helikopter sama pendetanya. Bayangkan kalau pada saat itu dia dibantu sama pendeta dikasih uang. Tidak ada motivasi dirinya buat maju di dalam Tuhan. Kalau kamu gak rajin, kamu gak akan sukses. Paulus berkata, yang tidak bekerja jangan kasih makan. Pengalaman kami menjadi gembala, orang yang dibantu uang tidak jadi apa-apa. Tapi yang kita bantu doa, kita motivasi mereka, kita disiplin mereka, kita keras sama mereka, malah mereka menjadi orang yang setia dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ingat, kita mengandalkan Tuhan harus, tapi yang paling terpenting dalam hidup kita harus menjadi pribadi yang rajin. Katakan samping kanan kirimu, orang rajin pasti diberkati. Rajin berdoa, rajin cari Tuhan, rajin menyembah, rajin bekerja, ya, lakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagian yang ajaib. Seorang pelayan Tuhan haruslah seorang yang benar-benar mempunyai kemauan untuk bekerja. Paulus, dia bukan orang kaya. Dia sangat susah dalam melayani Tuhan. Tapi makanya dia menjadi tent maker. Dia menjual tenda, dia bekerja. Saya tidak mengambil gaji perpuluhan persembahan di gereja. Saya murni, kerinduan saya 90% uang gereja untuk menolong orang miskin. Di tempat, di daerah di mana Tuhan izinkan kami melayani. Saya dan istri kerja, kerinduan kami tidak perlu mengemis kepada jemaat. Jadi setiap ada minus apa, kita belajar untuk tutupi sendiri. Saya percaya Tuhan saya Tuhan yang kaya. Dan kalau kita mau bekerja, maka Tuhan akan memberkati kita. Belajar rajin, inovasi, minta kreativitas sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Dan saya percaya dia adalah sumber hikmat. Kalau kita mau kerja, kita mau rajin. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih muda, saya nangis sama Tuhan. Saya berlutut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan jangan jadikan aku sampah dunia. Waktu saya memutuskan dari Indonesian Idol masuk sekolah Alkitab, melayani Tuhan. Full heart, bukan full timer. Saya nggak ada panggilan full timer, panggilan saya full heart. Volunteer. Saya bilang sama Tuhan, saya nangis. Tuhan, aku nggak mau jadi sampah dunia. Aku mau melayani, aku nggak mau jadi pengemis. Ayah saya seorang majelis di gereja. Mama saya seorang majelis di gereja. Kami tinggal nggak jauh dari sini, Dutamas di Jelambar. Ya, masa kecil saya di sana. Setiap pendeta susah selalu datang ke rumah. Dan pendeta ini unik, saya paling benci sama pendeta, tahu nggak? Pendeta ini selalu datang kalau jam makan malam. Dan dia tahu aja kalau mama saya lagi masak makanan enak. Papa saya orang Ambon, Chinese. Jadi kalau masak udang itu 1 ember. Terus kepiting 1 ember. Wah, mana pendeta makan paling banyak, pulang bungkus lagi. Kalau pulang nggak dikasih amplop, nggak pulang. Besok kalau mama saya kasih berkat ke pendeta, saya nggak dikasih uang jajan. Jadi saya benci sekali sama pendeta. Jadi kalau pendeta datang ke rumah, saya bilang, mama papa nggak ada om, tolong jangan datang lagi, cari rumah yang lain. Hari ini saya jadi pendeta darah Yesus.
Tapi saya nggak akan makan rumah di tempat orang lalu saya rakus, apalagi bungkus nggak. Sebelum diusir saya pulang nih, nggak perlu dikasih amplop. Saudara, saya cuma berdoa sama Tuhan, kalau aku melayani jangan jadikan aku sampah dunia, jangan jadikan aku pengemis. Aku pingin diberkati Tuhan supaya aku jadi jawaban. Kalau kita susah, bagaimana kita bisa jadi berkat? Orang susah, kenapa dia susah? Dia malas. Dia nggak mau berjuang. Tapi kalau orang rajin, pasti diberkati Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kalau kamu rajin, pasti diberkati. Saudara mesti sujud, minta hikmat sama Tuhan. Jangan jadikan aku sampah dunia. Aku harus rajin supaya aku diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang pingin rajin? Cari Tuhan, bekerja, menyembah Tuhan. Ya, ingat, bekerjalah seolah-olah hanya Tuhan yang memberkati kita. Berdoalah seolah-olah hanya Tuhan yang bisa membukakan jalan dalam hidup kita. Dan bekerjalah, andalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Boleh pemain musik bantu saya maju ke depan. Ya, ingat. Hamba yang malas adalah hamba yang tidak berguna. Dan itu adalah hamba yang jahat. Dalam Matius 25 ayat 24-30 nanti anak-anak muda boleh baca di rumah. Ada satu hamba yang malas. Yang dikasih 1 talenta, dia kubur, dia tidak kembangkan. Dan dia dapat hukuman. Ratap tangis dan kertak gigi. Dan itu ada di dalam neraka. Kita mesti kembangkan talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa bermalas-malasan. Katakan samping kanan kirimu anak-anak muda, waktu sangat terbatas. Katakan samping kanan kirimu anak-anak muda, jangan jadi generasi rebahan. Rebahan main game, kalau kamu main game dibayar is okay. Saya beberapa waktu, saya khotbah di satu gereja besar di Jakarta. Jangan main game terus anak-anak muda. Ada satu anak muda gamers. Ya, YouTuber juga, dia terkenal. Pastor, wih, saya tahu dia gamer, saya lihat TikToknya kan. Saya nggak main game. Ya, terus dia bilang, Pastor jangan bilang gitu dong, aku gamers, aku dibayar. Oh ya, nanti aku kalau khotbah aku ganti. Kalau kamu gamers dibayar silakan ya. Tapi kalau kamu main game nggak ada hasilnya, lebih baik jangan. Ya, katakan samping kanan kirimu, lebih banyak berdoa atau main games. Tapi kalau main game bisa menghasilkan uang silakan. Gak usah main game, kamu bikin game sendiri. Ya, yang kedua adalah hati yang mengasihi sama. Orang yang melayani mimbar Tuhan, hatinya adalah mengasihi sama. Dia bukan pingin saya harus maju buat Tuhan, kayak Elisa, terima double portion. Tapi orang-orang yang di sekitar saya juga harus maju sama-sama. Katakan samping kanan kirimu, kita harus maju bersama buat Tuhan. Bergandengan tangan. Saya berdoa, Glow Youth di Season City ini, Tuhan berikan jiwa ribuan orang. Amin. Katakan samping kanan kirimu, itu tugas kita. Ya, mengasihi sesama, mengasihi jiwa-jiwa. Kita nggak bisa bantu sama orang, uang nggak apa-apa, tapi kita bisa bantu dengan doa. Doa besar kuasanya, tolong orang lain, doakan orang lain. Saya selalu latih anak-anak muda kita. Kita harus berdoa dan menolong orang lain dengan doa. Dengan doa besar kuasanya. Katakan bersama saya, malas berdoa tidak dapat apa-apa. Banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan. Siapa yang mau banyak berdoa? Katakan Yesus dahsyat. Ya. Yang ketiga, lidah seorang murid. Apa sih ciri-ciri lidah seorang murid sifatnya? Seorang pelayan Tuhan harus memiliki lidah seorang murid, artinya lidah seorang yang sudah diajar dan dikendalikan sehingga bermanfaat perkataan. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan mendapatkannya. Saudara, kalau kita bilang, wah mati nih, gua mati. Mati beneran. Tapi kalau dalam kondisi sulit, kemarin Tuhan tolong saya, hari ini aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti buka jalan buat saya. Suatu kali seorang anak muda antar saya pelayanan ke daerah Bundaran HI. Dan saya melayani di Plaza Indonesia waktu itu. Tiba-tiba ganjil genap. Dia bilang begini, nomornya bukan ganjil pada saat itu tanggal genap. Dia bilang, dalam nama Yesus tenggelamkan itu polisi. Wah, kamu doa apa loh? Ya soalnya ini mobilnya ganjil, ini tanggalnya genap. Ya jangan doa begitu. Ya, masa polisi ditenggelamkan? Jangan dong mau ditenggelamkan di Bundaran HI, airnya udah gak ada ya.
Jangan nak, saya bilang, iya, saya nomornya ganjil Pak Gem. Ya udah, saya bilang, doalah yang baik, ya. Kesel nih, kesel, jangan ngomong mati, saya mati, enggak. Ganti dalam nama Yesus. Saya secara manusia saya nggak bisa. Kesempitan bagi manusia adalah kesempatan bagi Allah bekerja. Perkatakan firman. Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau nggak pernah baca firman Tuhan, firman Kristus, otomatis tidak punya iman. Kalau tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan. Makanya gampang sakit hati, gampang tersinggung, suka marah, gampang baperan, suka kepo. Anak-anak muda tahu nggak kepo? Tetangga beli kulkas, kamu yang kedinginan. Tetangga beli kompor, kamu yang kepanasan. Katakan samping kanan kirimu, jangan fokus sama harta orang. Katakan samping kanan kirimu, fokus kepada kerohanianmu, bagaimana berkembang dan maju di dalam Tuhan. Ingat, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidah. Kita lihat banyak hamba Tuhan mengalami banyak masalah di media sosial gara-gara mulutnya yang tidak berhikmat. Jadi sebelum berkata-kata, pikirkan 100 kali. Apakah perkataan saya ini bermanfaat bagi orang lain? Perkatakan yang baik, maka kita jadi baik.